Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini saya mau menjelaskan tentang penggunaan SIM RS pada bagian IGD dulu ya, di registrasi IGD hari ini. Jadi, seputar IGD akan kita bahas hari ini, yaitu dari cara pendaftaran dari IGD sampai dengan penginputan tindakan dan lainnya. Jadi dari IGD itu nanti melakukan input registrasi itu jika memang dari IGD itu tidak memiliki admin atau bagian khusus untuk melakukan penginputan. Jadi biasanya kalau rumah sakit lain itu yang melakukan pendaftaran itu dari front office atau pendaftarannya sendiri. Tapi kalau memang dirasa itu lama, itu bisa menggunakan registrasi langsung dari IGD tersebut. Jadi petugas IGD melakukan registrasi langsung dari SIM RS. Nah, di sini teman-teman tinggal cek dari IGD, menu IGD. Nah, di sini ada banyak menu nih setelah login. Nanti yang dicek itu dari menu IGD, input data, diklik input data. Nah, di sini ada nomor rekam medis. Jika memang pasien itu sudah memiliki nomor rekam medis, teman-teman yang di IGD bisa langsung melakukan pengetikan nomor rekam medis tersebut, atau kalau memang tidak tahu nomor rekam medisnya bisa langsung melakukan PIN yang ada di sebelah kanan nomor rekam medis tersebut. Nah, di sini ada input pasien dan data pasien. Nah, input pasien itu untuk pasien-pasien baru yang sama sekali belum pernah datang ke rumah sakit untuk berobat. Tetapi kalau pasien sudah pernah berobat sebelumnya berarti kan sudah memiliki nomor rekam medis. Nah, itu dicek dari data pasien. Nah, di data pasien ini tidak muncul semua nih, kosong, karena memang kita belum melakukan pemanggilan datanya. Jadi pemanggilan datanya melalui keyword di sini kita centang, atau kalau pengen melihat semuanya ketik semua. Tapi biasanya kalau klik semua itu akan memakan waktu yang lumayan lama, karena lumayan banyak ya data yang akan dipanggil oleh software SIM RS. Nah, ini saya coba satu, Habib Farizi. Saya coba satu di sini nih, kalau memang pasiennya sudah memiliki nomor rekam medis. Nah, di sini kita tinggal klik spasi atau klik keluar. Nah, di sini catatan untuk pasien itu akan muncul jika memang pasien itu sebelumnya sudah ada catatan dari dokternya. Nah, ini contohnya pasien Habib Al-Farizi ini memiliki catatan dari dokternya dia HIV. Jadi begitu diklik sama teman-teman IGD itu akan muncul catatan dari dokternya. Jadi begitu pasiennya datang dari teman-teman IGD udah tahu nih catatan pasiennya dia HIV. Jadi ya udah, kita tindakan selanjutnya kita tahu untuk melakukan apa gitu ya. Itu kalau yang sudah ada catatan sebelumnya, karena memang pasien ini sudah pernah berobat sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pasien yang tidak memiliki catatan? Kita coba Syarifah. Nah, itu tidak akan muncul karena memang tidak ada catatan sebelumnya yang dibuat oleh dokternya gitu ya. Jadi tidak muncul catatan seperti tadi HIV. Kemudian di nomor rekam medik ini, kalau dia pasiennya baru, kita melakukan penginputan itu melalui sini nih. Nama pasiennya harus lengkap, tanggal lahir, umur, nama ibunya juga harus tahu ya, nama ibu si pasien, pendidikannya kalau ini harus diisi juga pendidikannya itu sama golongan darah, karena ini berhubungan dengan akreditasi untuk selanjutnya. Nah, penanggung jawabnya itu ada ayah, ibu atau suami. Nama penanggung jawabnya di sini ditulis beserta umur si penanggung jawab. Nah, ini pekerjaannya juga diisi semua. Ini biasanya kalau tidak diisi salah satu itu tidak bisa dilakukan penyimpanan. Seperti itu. Kemudian ini kalau sudah, oke. Setelah itu klik simpan. Nah, ini tadi sudah kita coba untuk data pasien yang sudah dilakukan. Nah, ini saya akan mendaftarkannya nih ke dokter yang dituju. Di sini nomor registrasinya 001. Kalau dia dicentang, dia akan otomatis mengikuti nomor registrasi selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kalau memang di IGD itu tidak menggunakan nomor registrasi, ya udah tidak usah dicentang. Kemudian dokter yang dituju, dokter siapa? Di sini ada dokter Aisyah ya. Nah, ini kalau kita pilih dokternya, dokter jaga saat itu. Di sini saya coba dokter Aisyah sudah nih. Yang ini satu saya coba Hilyatul, kemudian asal rujukannya jangan lupa ya. Karena kedepannya ini yang asal rujukan ini permintaan dari
tim BPJS itu minta asal rujukan tuh harus diinput, harus diisi kalau memang dia ada rujukannya. Jadi asal rujukannya misalkan Selong gitu ya, itu harus diisi, atau mana gitu ya, Mataram, itu bisa disimpan di sini. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah itu, ini kan tadi ya, Hiatul Nadia dan Aisyah. Nah, di sini teman-teman IGD yang perlu dikerjakan itu apa aja ya. Nah, dari sini nih kita bisa tahu. Ini kalau sudah terdaftar, kita klik kanan. Di sini ada data rekam medis. Data rekam medis itu dari RM gawat darurat, yaitu data triase gawat darurat sampai penilaian awal medis IGD. Ini kan yang melakukan dokter kalau penilaian awal medis. Tapi kalau yang dilakukan oleh perawat, data triase gawat darurat. Kemudian ada penilaian awal fisioterapi. Ini untuk teman-teman fisioterapi khususnya nanti ya. Fisioterapi akan mengikut dari sini. Tapi kalau teman-teman IGD, ya udah RM gawat darurat, data triase gawat darurat. Kemudian ada data resume pasien. Kemudian riwayat perawatan, hemodialisa. Nah, ini biasanya dari dokter IGD akan minta yang namanya riwayat perawatan. Nah, rencananya ke depan kita ini riwayat perawatan ini kita akan menginput berkas digital yang ada di rekam medis yang saat ini gitu ya. Rekam medis yang sebelumnya tulis tangan itu akan kita scan, itu akan kita masukkan ke data riwayat perawatan si pasien. Jadi dokter itu bisa melihat tuh riwayat perawatannya apa saja ya, rekam medisnya. Jadi dari CPPT sampai SOAP akan kita lakukan scan di situ. Di sini riwayat perawatan. Ini kita bisa lihat riwayat perawatannya apa saja dari riwayat kunjungan. Kemudian ini si pasien riwayat kunjungannya itu untuk hari ini tanggal 26. Ini dia sudah masuk dari IGD kan dan ke Polisara pada 2 pasien. Kemudian ada riwayat SOAP-nya, ini belum pernah diisi. Riwayat perawatan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya si pasien sudah pernah, itu akan muncul di sini riwayat perawatan seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada tanda panah. Nah, di sini semuanya udah terklik ya, tercentang. Jadi kalau sudah tercentang semuanya, ini 5 riwayat terakhir akan muncul, atau semua riwayat kita minta munculkan juga bisa. Oke. Ini sudah. Jadi sampai total administrasinya pun kita bisa tahu. Jadi makanya yang riwayat perawatan ini yang bisa mengakses hanya dokternya nantinya. Jadi kita akan memberikan akses kepada dokternya. Tetapi kalau untuk perawatnya kemungkinan tidak, kemungkinan kita belum bisa memberikan ya akses tersebut. Oke, ini sudah. Nah, kemudian apalagi nih di IGD? Tadi rekam medis sudah. Nah, di sini permintaan. Permintaan ini yang selama ini masih banyak sekali yang belum jalan ya. Jadi permintaan itu ada permintaan lab, radiologi, rawat inap. Jadi permintaan itu contohnya pemeriksaan lab. Saya contohin satu. Di sini indikasi klinisnya itu kenapa indikasi atau klinis si pasiennya apa ya? Saya tidak tahu. Biasanya yang tahu itu dari perawatnya. Indikasinya kenapa melakukan permintaan laboratorium ya, permintaan lab. Saya di sini coba tes, informasi tambahannya tes. Ini biasanya informasi tambahan dari dokternya sendiri. Nah, di sini ada patologi klinis dan patologi anatomi. Yang kita pakai yang mana? Ya, patologi klinis, karena di rumah sakit kita belum memiliki patologi anatomi. Jadi, untuk rumah sakit yang sudah memiliki patologi anatomi, jadi bisa melakukan penginputan di 2 tabel ini. Jadi, patologi klinis dengan patologi anatomi. Nah, di sini teman-teman bisa mencari nih mau penginputan apa, misalkan darah lengkap gitu ya. Darah lengkap kita cek. Nah, ini ada nih darah lengkap, dicentang. Nah, ini kan muncul nih. Ini sudah hematologi darah lengkap, terus apa lagi? IgG misalnya, IgG, IgM nggak ada ya. Nah, ini misalkan nih IgM, nah ini ada 2 ya. Ini sudah saya centang ada 2. Nah, kalau sudah klik simpan. Nah, ini kalau sudah disimpan, kita mau tahu ini udah tersimpan belum sih, udah masuk ke lab apa belum sih gitu ya. Biasa teman-teman pada nggak tahu ya, ini sudah masuk di lab apa tidak. Itu bisa lihat dari menu cari ini. Kita klik cari, proses simpan selesai, kita klik cari.
Nah, ini yang tadi, permintaan yang tadi. Jadi ada di data permintaan laboratorium. Nanti teman-teman lab itu stay-nya di menu ini nih, di permintaan laboratorium ini. Jadi tidak harus ngebuka semuanya dulu. Jadi stay-nya di permintaan laboratorium, nanti di sini akan bunyi alarm ya bahwa ada permintaan dari IGD atau dari unit lainnya. Nah, ini permintaan rawat jalan, data permintaan, item permintaannya apa saja nanti akan muncul di sini. Jadi si lab itu akan melakukan apa namanya, melakukan verifikasi ya, istilahnya verifikasi data bahwa ini benar udah ada yang masuk, kemudian saya akan melakukan sampel gitu ya, sampel atau cetak hasil. Nah, di sini ada cetak permintaan lab, ambil hasil dari Lika. Nah, ini kalau sudah bridging ya. Nah, seperti suara yang tadi itu adalah suara alarm bahwa ada permintaan masuk ke laboratorium gitu ya. Nah, ini kalau memang sudah, nanti dari laboratorium mau validasi gitu ya. Ini sampel atau melakukan cetak hasilnya atau membuat hasilnya. Oke, sampai di situ. Untuk lab sudah. Kemudian untuk yang permintaan radiologi itu sama. Permintaan radiologi, pemeriksaan radiologi juga sama. Ini kalau memang di sini tidak muncul, teman-teman klik cari. Klik ini yang tanda apa namanya? Kaca pembesar, search, di search semuanya biar muncul. Karena biasanya kalau tidak muncul itu karena dari case-nya itu belum terbaca. Nah, itu tadi sama kayak yang di laboratorium. Tambahan permintaan fotonya apa, kalau memang ada permintaan fotonya, misalnya torak apa gitu ya. Torak atau USG. Abdomen. Indikasi pemeriksaannya patah misalnya. Saya nggak tahu tuh, biasanya teman-teman yang tahu. Nah, di sini torak PA, permintaannya tuh ternyata ada informasi tambahan permintaan fotonya, yaitu USG abdomen. Ini kita klik dua-duanya, kemudian klik simpan. Oke, kita klik simpan, proses simpan selesai. Bagaimana cara melihatnya? Sama kayak yang tadi di lab yang tadi, yaitu dicari. Nah, ini permintaannya. Ini juga akan bunyi alarm tuh di radiologi. Jadi pengambilan sampel dan hasil juga mereka bisa lakukan gitu. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke tadi permintaan sudah, pemeriksaan radiologi, rawat inap. Kalau rawat inap nggak perlu karena yang melakukan rawat inap nanti biasanya langsung ke pendaftaran, atau kalau memang dari kebijakan rumah sakitnya teman-teman yang ada di IGD yang melakukan pemindahan ke rawat inap bisa juga gitu ya. Caranya bagaimana ya kalau memang si pasien ini harus dimasukkan ke rawat inap. Nah, di sini ada yang namanya set status, jadi dirujuk dirawat gitu ya. Kalau dirawat itu akan merujuk ke atau ke form rawat inap gitu ya. Kalau set status pasien menjadi dirawat akan berubah ke rawat inap langsung, yaitu pemilihan kamarnya. Kemudian dari ini sudah. Nah, di sini tindakan dan pemeriksaan. Di sini ada ada tagihan tindakan rawat jalan, periksa laboratorium. Ini biasanya tidak akan muncul semua ya, yang muncul hanya beberapa. Nah, di sini tagihan tindakan rawat jalan. Nah, di sini teman-teman bisa input tindakan-tindakan dari apa namanya? Tindakan dari dokternya yang diberikan ke perawatnya, apa saja yang akan dilakukan. Jadi penanganan dokter, kemudian ada penanganan petugas, ada penanganan dokter dan petugas. Pemeriksaan sama, caranya sama, tinggal dicentang-centang apa saja yang mau diisi. Kemudian ada pemeriksaannya apa saja ini harus diisi nih, berhubungan dengan BPJS. Karena sekarang BPJS tuh maunya itu SOAP harus sudah terisi. Jadi tax ID itu pun yang dibaca juga SOAP-nya. Kalau SOAP tidak terisi, biasa tax ID tidak bisa terkirim. Nah, dari sini subjeknya apa gitu ya yang diisi, suhunya berapa, semua ya. Ini saya contohin
misal tidak ada. Asesmen awal, asesmennya apa, plan, terus evaluasi, kemudian klik simpan ya. Nah di sini sebentar saya cek, ini sudah pemeriksaan obstetri ini untuk yang di kandungan ya, obstetri dan ginekologi. Kemudian diagnosanya jangan lupa di input gitu ya. Kolera untuk diagnosa primer sama sekundernya, ini dua-duanya sama ya. Di sini ada diagnosa, di sini prosedurnya apa gitu ya. Kemudian kita klik simpan. Ini sudah ya, catatan dokter, ini sudah, kita klik simpan. Nah, yang tadi yang sudah kita buat itu akan muncul nih. Si pasien ini diagnosanya apa? Nih data diceknya di data diagnosa. Kemudian bagaimana untuk melihat yang pemeriksaan tadi? Hasil pemeriksaan itu munculnya di mana gitu ya. Ini kita klik simpan. Nah, di sini nih. Nah, ini kemudian penanganan dokter. Kalau memang mau disimpan semua, tinggal kita klik simpan. Oke, sudah. Oh, petugas tidak boleh kosong. Jasmara. Oke. Nah, sudah. Sudah, kita klik simpan semua. Kalau sudah, kita keluar. Nah, tadi kan sudah tindakan ya, tindakan pemeriksaan. Nah, kemudian obat nih. Jadi, si dokter akan melakukan permintaan resep ya, yaitu e-resep, input nomor resep atau pemberian obat dan BHP, input resep dokter gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan input resep dokter. Nah, di sini itu ada tabel umum dan ada tabel racikan gitu. Jadi kalau memang dia tanpa racikan atau dia umum, itu bisa saja dari sini langsung nih jumlahnya tinggal diklik berapa gitu ya, 3, kemudian yang ini 10, kemudian ini 5 gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita klik ke kanan nih, kita bawa ke kanan. Nah, di sini akan ada aturan pakai 3 kali sehari atau apa gitu ya. Kemudian kita bisa tahu juga stoknya di farmasi ada berapa. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Saya minta 10, saya lihat dulu stoknya ada berapa, oh, ada 55. Bisa lah. Tadi kan mintanya 10, jadi yang stoknya ada 55 masih bisa. Oke, kemudian yang ini stoknya berapa? 7, saya minta 5 masih bisa. Masih bisa. Oke. Nah, kalau sudah kita klik. Nah, di sini jangan lupa nih tarifnya. Tarifnya rawat jalan, karyawan utama kelas 1 dia tergantung dari kebijakan rumah sakitnya ya. Dia menggunakan yang mana. Kalau memang di IGD menggunakan rawat jalan ya tarif yang digunakan tarif rawat jalan gitu. Kemudian kita klik simpan. Oke, benar. Sudah. Itu sudah mengirim ke radiologi farmasi untuk ini, untuk data resep tadi. Data resepnya ada di mana tuh? Sebentar saya cek di sini dari IGD tadi sudah melakukan permintaan resep. Coba saya lihat yang tadi resep, input resep dokter. Nah, input resep dokter sebentar. Ini input resep dokter. Bagaimana cara tahu kalau itu sudah terinput gitu ya. Nah, nanti teman-teman cek di farmasi di daftar resep dokter. Nanti akan kita bukakan aksesnya. Nah, di sini nih nama pasiennya si ini. Ini sudah melakukan permintaan nih, sudah masuk. Tuh. Jadi rawat jalan, resep rawat jalannya sudah masuk ke farmasi. Jadi farmasi tinggal melakukan validasi. Oke, ini sudah nih IGD data rawat jalan ya benar. Ya, ini sudah benar. Oke, kita keluar dari IGD. Tadi obat sudah. Bagaimana kalau obat racikan? Obat racikan atau input nomor resep bukan.
Racikan itu di sini pemberian racikannya sama tadi ya, dari input resep dokter. Nah di sini tadi saya bilang kan dia ada umum ada racikan. Nah kalau untuk racikan biasanya nanti dari farmasi langsung, karena takut tidak sesuai dengan yang diberikan oleh si dokter jika perawat yang melakukan penginputan. Dan seharusnya juga melakukan penginputan adalah dokternya sendiri. Oke, ini kita next dulu. Kalau sudah obat sudah, laporan, grafik, surat, label, lembar periksa, rujukan. Kalau memang pasiennya ada rujukan keluar atau si pasien itu merupakan rujukan masuk atau dari poli internal, teman-teman bisa buat dari sini. Dokter yang tujuh siapa? Kan dari IGD nih mau dirujuk kemana? Saya mau rujuk ke poli gitu ya, ke poli internal kita. Saya mau rujuk ke dokter siapa? Itu dari unitnya ke unit mana? Ke polinya ya. Nah itu bisa. Kemudian dari sini untuk rujukan keluar itu bisa melakukan rujukan keluarnya ke mana, gitu ya. Rujuk ke rumah sakit mana, diagnosanya apa, kategori rujukannya apa, ambulansnya ada AGD sendiri, swastanya IGD ya, ini belum saya rubah. Nah ini sudah, salah. Untuk rujukan keluar, jika memang si pasien ini merupakan rujukan masuk dari puskesmas atau yang lainnya, bisa dibuat dari sini. Tadi kan dia ada rujukan, alamat rujuknya kan Mataram. Nah ini dia akan muncul di sini. Kalau memang dia rujukan dari rumah sakit lain atau rujukan dari puskesmas. Kalau bridging belum dulu, ini masih dipegang sama pendaftaran. Kemudian catatan berkas. Nah ini berkas digital perawatan kalau memang dibutuhkan gitu ya. Contohnya itu kalau memang di SIM-RS belum ada penginputan form yang harus diisi di rumah sakit, tetapi di SIM-RS tidak ada, bisa melakukan penginputan melalui berkas digital perawatan dari sini. Ini akan disimpan di berkas digital perawatan. Oke, ini sudah. Nah, ini ini sudah tadi ya, dirujuk, dirawat, meninggal. Ini bisa buat set statusnya jadi status poli baru atau poli lama. Ini sudah. Hapus data, kalau hapus data tidak bisa. Hapus data ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Oke, IGD sampai di sini dulu. Sepertinya IGD udah habis ya tadi. Obat semuanya udah masuk. Oke, IGD saya rasa sudah cukup dulu. Untuk selanjutnya kita next ke video selanjutnya, itu nanti tentang IRM. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya, tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.